Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Manusiawi Podcast Ya, bersama saya Ferry bersama dan rekan saya Agus Pramuja. Oke, kali ini kita mendatangkan seorang narasumber yang bernama Teng Teng. Siapa namanya nih? Nama saya dan Herwansa. Instagramnya langsung kita gas nanya Instagramnya. Instagramnya dan Herwansa. Satu lagi Instagram tokonya apa? Kan kita Kalau Instagram toko ada dua, Ah. yang untuk jual sepatu second tuh Six Second Wears. Terus kalau yang untuk cuci sepatu atau yang mau tahu histori masalah sepatu tuh di Hipster Tembilahan, Hipster TBH. Hipster itu khusus buat apa? Itu khusus buat cuci sepatu. Cuci sama sepatu ya? Kadang ngasih informasi rilis sepatu atau histori di balik sepatu. Itu Hipster TBH. Selain itu, apalagi kegiatan? Ngantor Pak. kantor ya. Kantor di mana? Ngantor di dinas perizinan. Wah, Ya di jadi dinas kalau kita perizinan. mau bikin izin sama bapak ini kita datangin. Izin apa nih? Ya kalau di kantor tuh saya cuma bagian scan upload dokumen udah. Saya nggak ngerti tuh persyaratan ngurus izin apa, kurang tahu. Tapi kalau diminta tolong untuk ngurusin izin Bisa tapi kawan-kawan saya uruskan. Oke, kita tak perlu nanya masalah perizinan lah dengan bapak ini karena beliau kayaknya lebih paham masalah sneakers, sepatu nih menarik. Aku tidak tahu banyak nih tentang sepatu. Apa sepatu tuh? Bagaimana uniknya sepatu itu? Gimana itu? Yang membuat harga satu sepatu itu menjadi kita bilang agak sedikit tinggi lah. Iya. Itu Tapi apa sebabnya? kita tanyaan dulu awal mula kenapa jadi bisa terjun ke dunia sneakers sepatu kayak ini. Pakai rokok dulu boleh nih. Boleh, silakan. Kita bebas. Minum dulu biar tak kering. Oke. Awal mula turun ke sneakers tuh dulu kan kuliah di Jogja. Masih koleksinya belum ke Jordan, belum ke Nike, masih ke Macbeth tuh yang Oh, Macbeth. ya, Kita Udah tahu ada banyak lagi, masalah sepatu ring nih ya. 182 Iya, yang punya Tom Dilong. Tom Dilong. Nah, gitaris Oke. Blink. Jadi sering pakai itu. Terus kejadian Gunung Merapi ya tuh, Pak. Gunung Merapi 2000 berapa ya? 2000 enggak. Ya 2010 Gunung Merapi 2010. Gunung Kelut 2012. Nah, jadi kenanya tuh di Gunung Kelut. Gunung Kelut tuh kan abunya tuh di mana-mana. Habis semua. Nah, Oh, iya, udah iya. kayak salju di Jogja Salju. kan. Iya. Kalau malam kayak kota zombie. Indomie habis. Habis gitu. ya, kena borong semua. Jadi kena lah di sepatu kesayangan tuh, di sepatu Macbeth tuh kan pudar. Waduh, itu kesal Ya. sekali nengok sepatu kesayangan Padahal kotor di, gitu ya. di bagian-bagian yang lainnya tuh masih mulus gitu, cuma warnanya udah jadi Udah. coklat gitu. Oh, pengaruh dari Berarti kan asam dari abunya itu abu ya. itu kan tinggi gitu. Mhm. Jadi cari-cari jasa ngecat ulang sepatu. Repaint. Awalnya ya repaint. Awalnya ada di Surabaya, ada teman kan. Terus akhirnya dikasih tahu sama teman lagi, ada di Jogja, dia bilang. Ketemulah sama si Dokter Tirta yang punya Pesan Care. Iya. Yang Dokter lagi Tirta. viral aja sekarang. Sekitar tahun 2012-an ya berarti ya. 2012-an. Dia masih punya satu toko kemarin. Ya, dia kan berawal dari ya itu juga kejadiannya Ya, dari pisang goreng. dari Jual gorengan. jual gorengan segala macam, pokoknya banyak lah jalan hidupnya Ya. dia ya. Dan Jadi pas di situ antar sepatu situ puas dengan hasilnya kan. Kepikiran, wah ini bisa jadi cuan ya. Bisa belum juga. kepikiran cuan kayaknya bisa jadi lubang Iya, cari iya. uang gitu. Ada Karena peluangnya ada di situ. peluang di situ kan. Nah, tapi pas pulang ke Tembilahan
kita pakai sepatu masih diejek Pak. Oh gitu. Ya. Ya. Orang kebun Itu Pulang susah. tahun 2015 itu kan masih awam lah namanya sneakers. Ya, sneakers masih awal. Mau pakai sneakers mau kemana? Iya. Mall nggak ada. Itu yang kita bicarakan awal sekali podcast kita ya, Pak. Lebih banyak celaan jika kita berbeda kan. Padahal itu membawa kita jadi lebih baik. Kalau kita pakai sepatu, kaki kita terlindungi. Ya fungsinya sepatu itu kan Iya. melindungi kaki. Betul, betul. Bonusnya ria gitu. Iya. Fashionnya pokoknya bonusnya ada bonusnya. Iya, ada Betul, bonusnya betul. gitu. Tapi dulu masih dipandang sebelah mata masalah sneakers kan. Jadi buka cucian sepatu 1 minggu itu cuma 1 orang gitu. Paling circle tertentu lah, cuma teman-teman aja yang antar gitu kan. Para pencinta sepatu lah. Ya. Walaupun pada masa itu mungkin Jordan belum hype ya. Belum hype. Pak. Masih- Jordan tuh masih dikategorikan sepatu basket. Iya betul. Ya padahal kalau kita lihat pasar di sini kan kita banyak PJ itu pasar jongkok Ya. itu, wah itu di sana kan ladang yang bermerek-merek gitu Ya, kan. zaman itu kan banyak tuh. Tapi orang banyak tidak tahu dengan si Jordan ini, mereka masih mikir ini sepatu basket. Orang mikirnya Jordan sepatu basket terus masih identik dengan Converse. Nah, iya betul. Pada zaman itu lagi hype-hype-nya Converse. Karena Converse memang nggak ada matinya Pak. Betul sekali. Dan saya juga pencinta Converse dari zaman sekolah, SMA, kuliah itu Converse. Karena enak dipakai ya. Jadi pas 2015 pulang itu ketemu Oman, owner barang PJ. Iya, Coman. Nah, jadi nawarkan jasa, Man. Ini aku ada usaha bikin sepatu karena dia jual sepatu kan. Dulu kan orang nggak kayak midsole, bagian midsole ini kalau udah kuning kan mau dicuci gimana pun nggak bisa putih gitu. Iya betul. Nah, Selalu kenanya di situ ya. Punya obatnya gitu kan. Kan sepatu-sepatu di PJ itu kan rata-rata kuning. Ya, menguning udah ya. Padahal uppernya masih bagus. Ya, bagian upper masih bagus. Cuman midsole-nya udah kuning gitu ya. Nawarkan jasa ke Oman, udah setiap Oman dapat barang tuh dia ngantar, dipromosikan sama Oman juga. Terima kasih Oman. Ya. Berarti Oman salah satu yang ngasih jalan juga nih. Ya. Jadi ya seiring jalan waktu ya udah 1 tahun lah Pak bentuk pasar. Iya. Jadi ada pelanggan. Betul. Berarti merangkak dari awal sekali ya. Ya, untung aja kios nggak nyewa. Kalau nyewa udah bangkrut. Itu dia, betul. Banyak, karena ada beberapa kayaknya sebelum aku belum ngerti sepatu gitu kan. Udah ada tuh yang toko yang membersihkan cleaning sepatu. Ya, Waktu ya. itu yang di depan pasar pagi itu. Ya, itu. Nah, itu. Nah, itu dia aku udah jalan, tapi belum buka kios, masih di rumah ngerjainnya itu Pak. Oh gitu. Ya, jadi pas dia buka, aduh. Keduluan Iya, orang udah tapi keduluan, gitu. Tapi kan alhamdulillah circle aku kan banyak membantu gitu. Betul. Banyak tahu. Komunitasnya ada berarti ya? Enggak ada. Udah ada komunitasnya. Banyak yang minta buat komunitas tapi kayaknya buat apa? Gitu. Iya. Tapi kalau komunitas lapak gitu ada? Lapak ada. Kalau lapak tuh biasa kami ada grup di WA gitu. Misalnya barang aku nggak laku, minta postingkan ke Oman, barang Oman gitu. Oh gitu, iya. Bisa ceng-cengan gitu ya. Bantu gitu. Alhamdulillahnya itu kan. Kalau 2015 dulu pas turun ke pasar sama Oman ketemu Jordan. Ketemu Jordan. Ketemu sepatu Jordan dengan harga 60.000. Waduh, 60.000. Sekarang udah di pasar udah 1 jutaan ya, orang jual. nolnya udah bertambah ya. jadi Murah-murah sepatunya kata Oman sepatu apa dia bilang, udah ini aja ambil aja gue bilang. Iya, coba dulu gitu ya. Biar aku ini karena teman-teman di Jogja di luar Tembilang kan udah udah pada make, booming nih Jordan lagi udah lagi booming Jordan. Dan kualitas di PJ itu ya kita tahu lah kualitas barang luar ya. Ya
bagus gitu kan. Tinggal kita poles dikit. Poles dikit, Nah. ya udah langsung lempar ke Jogja kemarin ditampung sama kawan-kawan. Oh berarti lemparnya ke Jogja ya? Ya awal. Jauh juga. Kalau Jordan habis itu mereka teman-teman masih main fans Converse, aku ngulik-ngulik Nike. Kok Ngulik Nike. bisa Nike nih harga resell yang bisa lebih tinggi daripada sepatu lain. Itu ya. Masalahnya tuh masalah di history, Pak. Dia ada punya jalan ceritanya Ya, sendiri Iya, gitu ya. itu Si sepatunya. kemarin aku ada baca-baca story-nya gitu, si Pak Danu ini Hah? agak kayak menegaskan tentang sepatu ini. Jangan, intinya kalau aku tangkap sih jangan asal pakai aja gitu. Iya. Tuh. Karena ada jalan ceritanya loh sepatu. Kalau Jordan ini, Pak, more than shoes kalau aku bilang lebih dari sepatu. Iya. Historinya ada nilai-nilai tersendiri Ya. pada sepatu Jordan ini ya. Jadi kalau misalnya jadi agak kecewa aja gitu kalau ada yang pakai tapi Tidak tahu Tidak tahu. asal muasalnya si Jordan ini. cuma ngikut tren gitu. Agak kesel aja gitu, Pak. Dari Jordan, ceritanya dari Jordan 1 gitu Ya, Jordan 1, Nah, yang Jordan ya kalau 2, yang Jordan 3. yang pakai ini apa ada Bubble anginnya, air. bubble ya Air. itu. Bubble Air Air. ya, Pertama kali ada bubble air di Jordan tuh ini Jordan 3. Jordan 3. Jadi kalau menurut aku ini sepatu Jordan yang paling inilah historinya Historinya. paling, gitu ngena. Ya, ceritanya paling ngeh gitu ya. Mm. Gitu. Jadi Jordan tuh sampai di Jordan 2, Hmm. keluar Jordan 2 dia cedera. Oh gitu, dia cedera dia pada saat pakai sepatu itu ya. Ya, pada saat pakai sepatu Jordan 2. Berarti moldingnya mungkin tidak pas sama dia ya. Ya, jadi Hmm. dia gertak Nike. Oh gitu, iya. Jadi dia mulai. Dia pengen lari ke Adidas. Awalnya Jordan emang nggak mau sama Nike. Jordan tuh pengennya dia teken kontrak sama Adidas, tapi sama Adidas. orang Nike meyakinkan ke orang tuanya Jordan, Pak. Akhirnya rilislah sepatu Jordan 1. Jordan 1. Awal itu Jordan 1 Chicago yang warnanya merah putih. Merah putih. Merah putih. Terus Itu udah ada bubble-nya belum? belum, masih Belum ada Jordan bubble 1 kan gini nggak ada bubble-nya. masih flat gini ya. Ya. Apa istilahnya nih kalau flat gini nih? Apa ya? Flat datar gini aja Ya. ya. Belum ada bubble-nya. Main apa tambahan itu? Nggak ada, teknologinya nggak ada. Belum ya. Jadi Tahunnya kira-kira tahun berapa ini? itu 85. 85. Oh, iya. 85 itu warna merah yang dipakai yang mau dikeluarkan itu merah hitam. Iya. Merah hitam yang kayak gini. Nih, warna ini. Makanya dibikin lebih tinggi ya. Berarti si Jordan pakai udah yang tinggi berarti. Udah yang high. Ya udah yang high gitu ya. Karena untuk melindungi mata kakinya juga Ya, kan. untuk melindungi mata kaki terus di-banned sama NBA karena kan pada tahun 85 itu sepatu basket itu identik dengan warna putih. Iya, betul. Aku pernah Sepatu dengar. olahraga sih tepatnya Iya, keseluruhan olahraga. gitu. Warna Jadi putih ya. kayak Nike ini kan ibaratnya di basket tahun 85 itu anak baru gitu karena Iya, yang kuasa iya. itu Converse, Converse, Puma, Adidas. Jadi pas di banner sama NBA ya udah yang bayar dendanya Nike. Oh. Dia berani karena dia mikir Jordan punya potensi. Betul. Dia punya potensi untuk naik ya. Oh gitu ceritanya. Tuh berarti histori sebuah sepatu ini sangat menarik. Sangat menarik sekali bagi orang-orang yang belum mengerti sepatu. Kalau bisa belajar lah masalah sepatu. Baru di koleksi ya. Iya. Belajar dulu historinya bagaimana gitu kan. koleksi ya. Historinya oh ternyata si Jordan ngambil merek Nike gara-gara ini nih. Ada jalan ceritanya gitu ya. Malah baru tahu karena Iya. lewat orang tua. Ya, Iya. orang tuanya yang bujuk. Jadi pas Jordan pakai sepatu Jordan 1 ini dibilang sama komentator di ugly shoes. Sepatu kayak sepatu Jelek ya. jelek. Dibilang jelek ya. Jordan juga ngaku makanya kayak sepatu badut gitu. Iya. Dia bilang gitu. Tapi karena lantaran permintaan orang tua ya. Iya. Dan dia- mungkin dia enjoy juga makanya Iya, mungkin ya akhirnya awalnya. setelah itu sampai ke Jordan 2 tadi kan, Jordan 2 cedera dia. Baru diperbaiki lah moldingnya tadi dia, ya. dia bilang Nike kan panik tuh. Ah, Akhirnya turunlah si
Tinker Hatfield tuh Pak yang desain Air Max One. Oh, dia yang desain. Ya, dia yang desain. Maka Kalau desain kedua siapa yang desainnya? sama nih dengan Sama. ini nih, tapi aku lupa namanya. Nanti pokoknya kalau kita tuliskan aja Ya, nanti ya. Jadi dimasukkan Tinker Hatfield Bubble Air di sini. Bubble Ini kan Air di teknologi Air Max ini. Iya, Air Max ya. Nah, jadi ditanya sama Tinker Hatfield ke Jordan, semuanya sepatu yang gimana gitu. Iya, kebutuhannya bagaimana Ya, nih untuk mainnya? kebutuhanmu yang maunya gimana? Ah. Dia mau yang low high, Mm-mm. dia bilang gitu. Oh, berarti tidak dia, rendah, tidak tinggi. berarti setelah itu baru dia pakai yang low high ya? Ya ini Ini yang sepatu dipakainya. pertama dia yang tidak terlalu tinggi. Ya tidak yang high. Ya. Jadi pas dikasih tahu gitu ya udah Tinker Hatfield ngedesain sepatunya. Pertemuan kedua bawa prototipe Jordan 3 sekitar kalau nggak salah 15 menitan Jordan nendang sepatu. Untuk dia melihat agar dia mungkin tertarik ya. Ya. Apakah apa nilai plus dari sepatu ini biar saya bisa pakai gitu kan? Tinker Hatfield bilang ini teknologi terbaru di dunia basket Iya. karena menggunakan bubble air gitu. Mungkin ini dengan bubble dia bisa melompat lebih tinggi gitu ya. Itulah ya, Pak. Iya. Jadi pas itu ya udah aku bertahan di Nike dia bilang. Oh, Jadi itu jalan cerita. makanya sepatu aku jadi ngambil sepatu ini karena Nilai historinya historinya tadi ya. menarik Pak. Menarik Itu ini rilisnya tahun 1988. 88. Jordan 3 fakta dari Jordan 3 ini sepatu Nike pertama yang menggunakan logo Jumpman. Logo Jordan ya. Logo Jordan Ya, gitu. yang ngejam ya. Ya, Jumpman orang bilang Ya, Jumpman. Jumpman. Awalnya itu dikasih logo Nike sebenarnya di sini Pak. Seperti ini ya. Ya, Logo seperti ini tapi tapi orang Nike bilang kita buat lebih spesial untuk Jordan. ya biar brandingannya Kita lebih menarik ya. kita kasih logo Jordan. khas Jordan ya. Ini Iya. dipasang di sini terus yang shoesnya logo shoes Nike itu dicabut cuma diletak di Diganti. belakang. Dipindahkan ke belakang ya. Nah, Makanya dia tidak ada ininya ya. Ini kan ini nih. ya, Iya. Jadi bagi seorang pemain basket ataupun sepak bola atau segala macam, sepatu itu sangat mempengaruhi ya. oh mempengaruhi Pak. Kalau untuk dunia olahraga kan teknologi kan emang Ya, dipakai. performanya Performa, mendongkrak performanya. mendongkrak performa. Gimana ya Jordannya pada waktu pakai sepatu ini tinggi gitu kan. Pergerakannya mungkin agak di ankle itu gimana tuh ya. Tuh, Makanya dia pindah ke Jordan 2 ya. ini Jordan 3. ya. Ya. Jordan 2 dia paling pakai sebentar ya. Jordan 2 ya cuma sebentar ya makanya. Karena dia cedera ankle itu ya. itu memang buat panik Nike. Ya, itu cerita buruk tentang si Nike ini ya. Ya. Tapi salutnya itu dia mau bayar denda gitu loh Pak. Wah, Ya, denda istilahnya di untuk reboundnya nih. setiap satu pertandingan gitu, setiap pertandingan Jordan dia bayar denda biar Jordan Boleh. Masih tetap memakai menggunakan ini gitu. Walaupun di Hebat ban ya. gitu. Hebat. Nah, jadi karena di banned itu nilai sepatu jadi plek gitu. Oh, gitu. Ya karena Drop ya. bukan drop Pak, Naik. malah makin Oh, malah naik. makin naik. Gara-gara di banned itu malah dicari sepatu nih pada tahun Oh, 85 itu. jadi Penjualan lebih menarik ya. Langsung meningkat. Oh, gitu ceritanya. Karena tidak diproduksi untuk pemain basket lainnya. Karena kan dia signature dia. Signatur dia betul sekali. Jadi main hanya dia anak-anak yang sekolah juga tidak bisa mainkan sepatu ini untuk dalam pertandingan kan. Pada tahun itu dimintanya warna putih. Ya. Ya putih ya. Jadi kayak ini nih mengubah kulturnya NBA lah. Iya. Sepatu NBA lah. Sepatu NBA yang awalnya hanya ya warna Putih, sama semua putih. hitam, Iya. gitu kan. Dominan putih lah kalau dulu sepatunya kan. Iya. Seiring berjalannya waktu ya berubah warnanya ya. Seperti rambutnya Dennis Rodman kan berubah ya warnanya. Ini serem banget. Berubah tuh. Jadi Menarik dia sekali. kalau yang Jordan 1 Chicago atau Bread itu kalau masih keluaran tahun 1985 Itu udah ratusan juta. Ratusan juta harganya. Walaupun ini udah Ya. pudar, ini udah kuning. Tapi itu tadi mereka mengerti nilai historisnya. Ya. Nilai historis sebuah sepatu itu tidak bisa digantikan. Ya ada prop sendiri lah Pak. Iya betul.
buat ngupload di Instagram gitu. Walaupun udah ya mungkin ada jahitannya yang sudah Ya. lepas, tapi ini nilai historinya yang mahal gitu. Iya. Kalau Jordan hampir semua sepatunya ada Story ada ceritanya ya. Yang paling itu Jordan 12 kalau nggak salah yang Jordan 12. Bugis. Itu warna merah hitam. Dia main tuh lagi flu Lagi flu. Tapi pakai sepatu itu udah. Jadi gara-gara ada cerita itu harga. langsung naik dia. Oke. Pokoknya kalau Nike harga resellnya pasti lebih Pasti. mahal, Pak. Sekitaran berapa nih Dam? Kalau Jordan kan harga toko 2.400.000, 2.800.000 lah sekarang. Hah. Udah 2020. Kita bisa jual 5 sampai 6. Tapi harganya tuh tiap tahun stabil. Stabil ya. Beda dengan Adidas Yeezy kan. Iya, Adidas Yeezy, Yeezy yang betul. pernah sampai 25 juta. Tapi drop lagi dia ya. Sekarang udah ngedrop. Harga. Ada yang Kalau 5 dia juta, 4 juta. naiknya Dia tetap tidak tinggi tidak tapi tinggi, tapi dia stabil. stabil. Malahan cenderung naik malahan. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan rilis tahun 1988, terus keluar lagi kalau nggak salah 2011 itu, tapi belakangnya bukan Nike, logo Jordan. Oh, logo, iya, ada logo Jordan, ya. Tapi pas ini kan rilis 2018 kemarin aku belinya. Bukan beli aku beli bukan 2018, ini aku beli 2019. 2019. Tapi keluarannya 2018. Iya, itu langsung habis, Pak. Itu Oh, kok. begitu dia keluar langsung diborong pus gitu ya. Ngantri. Kan ngantri. Iya, betul. Ngantri di Dan raffle katanya lagi. ceritanya ngantri mesti pakai sepatu Jordan seri apa Ya. gitu, terus diacak lagi. Diacak lagi. Tunggu, Iya, Pak. nomor undian apa nomor Dan- antrian dan- kita itu dan cuma 20 orang yang bisa. Biasa. Itu di Indonesia? Ya. Iya, di Indonesia. Di Indonesia. Itu kalau di barat udah lama yang Iya. sistem gitu. Aku ada pernah dengar kalau dia ada yang memang orang yang freak sama sepatu, dia sampai ngejar ke Australia dan sistem yang dikejarnya seperti itu juga. Pas sampai giliran dia sold out. Iya. Makanya di resell sama yang udah dapat misalnya Iya, kita iya, ngantri iya. kan, aku Hah? dapat. Hah? Padahal aku nggak suka sepatu nih, Iya, cuma iya. karena peminat banyak, bagus jual gitu. Iya. Ya, aku ngambil misalnya 2.300.000, aku jual 5 juta. Betul. diambil Impas orang. antrian tadi. Iya. Impas dia. Ini kemarin second aku ngambil, Pak. Hmm. Masih bagus kondisinya kan, kotak pun masih ada gitu. Itu kan di harga 2.800.000. Worth it lah. Worth it lah ya. Untuk- Betul. untuk Jordan Sekelas 3 Jordan gitu. 3 ya. Ya, masalah di lapa-lapa consignment tuh masih harga 4 kemarin. Masih tinggi. Masih 4 Berarti nih dapatnya nih laki nih. laki. Keliling tuh. Nah, Pas rilis tuh uang nggak ada gitu. Kita Ya, kan ya. fasilitas di sini payah. betul sekali. Mau Itu tiket dia. mahal, tiket Betul. pesawat kan, mau Iya, nitip iya. teman tak ada gitu. iya. Ya udahlah, nunggu pas momen tepat ya udah. Just tip nggak ada pada masa itu Ya, ya. just tip pun masih kurang gitu. Kalau boxnya itu berpengaruh nggak sama harga sepatunya? Berpengaruh kalau untuk dijual. Ya. Iya. Untuk kita resell lagi ya. Box tuh kayak suatu kebanggaan, Pak, buat sneaker. Oh, pantas. Mereka beli sepatu gitu ya. Boxnya masih disimpan rapi. Iya. Sampai paper shoes-nya pun ada. Jadi kayak kalau seller-seller yang udah inilah yang udah paham ya, Hah? mereka ngirimnya tetap double box. Double box. Dia tak mau box yang bawaan si sepatu ini penyok. Penyok ya? nggak mau. Kadang itu request dari pembeli bisa dari buyer. Bang, ini ada double box gitu. Tapi biasanya kalau udah seller-seller besar itu langsung Mereka udah paham ya. Iya. Mungkin Ongkos kirim 3 kilo dia bilang gitu. tak masalah, gas aja. Karena ini kotak double box dia bilang. Mungkin malahan ada yang pakai box kayu ya. itu Mungkin kalau mungkin banget, tapi Ah. masih kayaknya itu untuk Kalau double box udah aman lah ya. kayaknya itu untuk sepatu yang kayak Jordan Eminem Ah, yang harga Seri-seri. seri puluhan juta, seri Friends and Family lah kayaknya. Tuh, kalau Converse, Converse pernah nge-koleksi Converse tak? Converse aku pakai SMP SMA, tapi pas kuliah kayak jenuh aja gitu. Karena gitu-gitu aja ya. Iya. Cuman beda warna gitu. Gitu-gitu aja walaupun nggak ada matinya gitu. Memang Terus iya betul. terlalu mainstream ya juga.
Tapi kan Converse sudah dibeli sama udah dibeli sama Nike. Sama Nike. Jadi teknologi di Converse sekarang insole-nya pakai lunar long. Oh. Udah diganti lunar long. Kalau Insole-nya itu yang mana tuh? Bagian Insole-nya. dalam. Ini Alas mungkin dalam. kawan-kawan kita mungkin di rumah yang nonton tuh belum mengerti nih masalah sepatu dan pengen tahu masalah sepatu gitu. Oh, Ini alas dalam insole. oh ini insole namanya. Ini Insole. dia. Insole. Ini outsole. Outsole bagian bawahnya ini ya. Nah, ini outsole. Ini outsole-nya. Ini midsole. Midsole. Ah ini kalau Jordan midsole. nyatu enggak ya? Nyatu. Nyatu dia ya. Bukan misalnya outsole-nya terpisah, midsole-nya Enggak, dia langsung nyatu. langsung nyatu ya. Oh, gitu. Ini dapat di PJ nih. 150.000. Wow. Waktu di acara apa? Wahyu apa Areka? Iya, iya, Tracker. iya. Ya tracker Resort, itu ya. ditawar 2.100.000. Iya. 2.100.000. Tapi belum dilepas. Iya, karena itu tadi. Yang mahal itu bukan sepatunya. Iya. Life history-nya yang mahal. Story-nya. Sebenarnya ini nggak ada historinya sepatu nih Pak, tapi Ya, ini pertama. kan Jordan 1 top 3 ya. Top 3 itu kan tiga warna terbaik dari Ya. Jordan 1. Makanya warna beda sebelah. Ini merah hitam ini kan dari Jordan 1 Bread, ini yang dari Royal Blue. Oh. Gitu. Wah, ini Royal Blue. Tapi bagi Danu kan ini ada ceritanya gitu ya. Ya, Jadi kalaupun dilepas berapa gitu Kayak- masih mikir ya. ini kayak udahlah satu sepatu dapat berapa sepatu gitu. Iya. Dapat berapa sepatunya Jordan 1 colorway terbaiknya. Ah. Semua ada di sini. Awalnya ya. Nah, Lagian kalau dilepas juga carinya susah Iya. dengan harga 100 ribuan ya. emang kemarin kan banyak yang bodoh, mau dijual, bodoh mau nggak dijual. Ya. Tapi itu tadi pasti ada alasan di balik itu kan kenapa tidak dijual Iya. pada saat ini gitu ya. Tapi jika ada harga yang cocok mungkin bisa dilepas. Belum lah Pak. Tuh, belum dilepas. Tinggal rayu orangnya aja gimana caranya bisa dapat kayak Kalau sepatu. Jordan 1, Jordan 3 ada dulu pernah beli Jordan 1 yang baru. Ah. Itu yang apa ya, yang Black Shadow Camo itu pertama kali beli Jordan itu nabung Pak. Kayak mana caranya aku harus punya Jordan 1 tapi beli baru. Iya, iya. Itu buat beli celengan terus tulis itu untuk Jordan 1. Biar ada motivasi nih, Jadi biar dapat. berapa keuntungan jual sepatu plak pas rilis dapat 2.400.000 Langsung digas. langsung beli nitip sama teman di sana yang sih. Kalau masalah kualitas nih si Jordan ini gimana nih? Apakah tiap serinya itu kualitasnya berbeda-beda atau Beda, Pak. ada kenaikan atau penurunan atau downgrade atau upgrade-nya? Itu nanti dulu kita jelaskan di part kedua. Wah, ini bagi kawan-kawan harus nunggu di part kedua ya. Karena menarik nih masalah sepatu Jordan. Mengenai bahannya dan ngecek keasliannya. Itu Alhamdulillah masih sering ditanya, Bang ini orinya, ini gimana caranya? ngeceknya ya. Oke. Oke. Sampai di sini dulu ya, Fer ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.